Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Firly Azkia Rahmania dari kelas 1D dengan NIM 22222300027, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai fungsi bahasa dan perkembangan bahasa dalam mata kuliah pengantar linguistik. Yang pertama akan dibahas mengenai definisi bahasa, yang kedua fungsi bahasa menurut para ahli, yang ketiga perkembangan ilmu bahasa, dan yang keempat atau yang terakhir perkembangan bahasa Indonesia. Baik, langsung saja. Yang pertama ada definisi bahasa. Bahasa menurut para ahli. Menurut Krida Laksana tahun 1993 halaman 22, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Menurut Barber tahun 1964 halaman 21, dalam bukunya yang berjudul The Story of Language, bahasa adalah suatu sistem tanda yang berhubungan dengan lambang bunyi-bunyi suara dan digunakan oleh suatu kelompok masyarakat untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Menurut Wardaw tahun 1977 halaman 3, dalam bukunya yang berjudul An Introduction to Linguistics, Wardaw mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi suara yang arbitrer yang digunakan untuk berkomunikasi antar manusia. Nah, teman-teman, dari ketiga definisi bahasa tersebut dapat kita simpulkan bahwa bahasa adalah bunyi yang berasal dari alat ucap manusia yang arbitrer atau manasuka dan digunakan manusia untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada fungsi bahasa menurut para ahli. Fungsi bahasa menurut Hermawan tahun 2011 halaman 22 sampai 24. Menurut Hermawan, fungsi bahasa yang pertama yaitu sebagai alat berpikir, di mana bahasa digunakan untuk mengeluarkan ide-ide yang ada di dalam pikiran, baik ekspresikan melalui lisan atau tulisan. Sebuah gagasan atau ide dalam pikiran bukanlah bahasa. Namun, ketika gagasan atau ide itu sudah tertuang dalam unsur-unsur sehingga membentuk kata atau kalimat yang diucapkan dengan lisan atau berbentuk tulisan, gagasan itu berubah menjadi bahasa. Fungsi yang kedua yaitu bahasa adalah alat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Manusia memiliki kebutuhan untuk makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Demi menjaga kelangsungan hidupnya, manusia tidak bisa bekerja sendiri untuk memenuhi itu semua. Maka dari itu, manusia membutuhkan bahasa sebagai alat untuk mengutarakan maksudnya. Fungsi yang ketiga menurut Hermawan, bahasa adalah alat untuk berekspresi, di mana bahasa digunakan manusia untuk mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan, emosi, harapan, keinginan, cita-cita, dan pikirannya. Yang keempat, bahasa merupakan media penghubung antar kelompok. Bahasa merupakan salah satu faktor terpenting yang dapat mempererat hubungan dan menciptakan saling pengertian antar kelompok dalam masyarakat. Fungsi yang kelima, bahasa merupakan salah satu simbol agama, di mana bahasa sangat erat kaitannya dengan agama, sebab pesan-pesan Tuhan harus disampaikan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh manusia yang melaksanakan agama itu. Misalnya, bahasa Arab sebagai simbol agama Islam. Yang keenam, bahasa merupakan pendukung utama pengetahuan. Tak ada satu pengetahuan pun yang disampaikan dengan efisien selain lewat media bahasa. Karya manusia dalam bidang sains, teknologi, seni, dan lain sebagainya
akan mudah tersampaikan dengan bahasa. Fungsi yang ketujuh, bahasa merupakan alat pemersatu. Bangsa yang dibangun oleh kelompok masyarakat yang berbeda dalam ras, etnis, agama, sosial ekonomi hanya dapat dipersatukan dengan kesatuan bahasa, seperti bahasa Indonesia yang merupakan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Fungsi yang terakhir menurut Hermawan yaitu bahasa merupakan alat politik. Dalam konteks diplomasi politik, bahasa adalah alat utama untuk bernegosiasi, merundingkan perjanjian, dan membangun hubungan dengan negara-negara lain. Diplomat menggunakan bahasa untuk mencapai kesepakatan, menyelesaikan konflik, dan menjaga hubungan diplomatik. Selanjutnya ada fungsi bahasa menurut Keras, tahun 1997 halaman 4. Menurut Keras, fungsi bahasa yang pertama yaitu bahasa sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri. Ekspresi diri berarti mengungkapkan segala hal yang dirasakan dan dipikirkan manusia. Bahasa digunakan sebagai media membebaskan diri dari persoalan dan tekanan hidup. Dalam hal ini, bahasa sebagai alat untuk menarik perhatian orang lain terhadap hal-hal yang dirasakan penuturnya. Fungsi yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa bersifat intrapersonal karena bahasa digunakan sebagai alat untuk saling bertukar pikiran dan perasaan antar manusia dalam berinteraksi. Fungsi yang ketiga, bahasa sebagai salah satu unsur kebudayaan. Setiap aktivitas dalam kehidupan manusia memiliki unsur bahasa di dalamnya. Maka, untuk memahami perkembangan sebuah kebudayaan, terlebih dahulu perlu diteliti perkembangan bahasa dalam masyarakatnya. Fungsi yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Bahasa akan dimobilisasi sebagai usaha untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan orang. Dengan menggunakan bahasa yang baik dan komunikatif, seseorang bisa mempengaruhi pikiran dan tindakan orang lain sesuai dengan apa yang diharapkannya. Selanjutnya ada fungsi bahasa menurut Jacobson tahun 1960. Yang pertama ada fungsi emotif, yaitu untuk menyatakan perasaan sikap dan emosi si penutur. Yang kedua, fungsi fatik, untuk memelihara hubungan sosial dan berlaku pada suasana tertentu. Fungsi yang ketiga ada fungsi kognitif, untuk menjelaskan dunia yang sesungguhnya sering diberi istilah denotatif atau informatif. Fungsi yang keempat, fungsi retorik, untuk mempengaruhi dan mengkondisikan pikiran dan tingkah laku para penutur atau mitra bicara. Fungsi yang kelima ada fungsi metalingual, untuk membicarakan bahasa. Fungsi metalingual sangat abstrak karena dipakai dalam membicarakan kode komunikasi. Fungsi yang keenam ada fungsi politik, yaitu bahasa digunakan untuk mengatakan suatu objek, peristiwa, atau keadaan secara istimewa, yakni secara artistik. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi manusia, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk budaya. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa memiliki berbagai fungsi penting lainnya dalam kehidupan manusia. Bahasa dapat digunakan sebagai alat ekspresi diri, alat pemersatu bangsa, bahkan sebagai simbol agama. Materi selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa di dunia. Sebagai ilmu pengetahuan yang berinduk pada filsafat, ilmu bahasa atau linguistik pun pada masa awal tidak dapat melepaskan diri dari tradisi berpikir filsafat dalam mengamati apa yang menjadi objek kajiannya. Alam berpikir filsafat yang berupaya mencari kebenaran, karena filsafat sendiri secara etimologis berarti cinta pada kebenaran. Ikut mewarnai prinsip-prinsip dalam mengamati objek linguistik yang berupa bahasa manusia yang pada saat itu berfokus pada bahasa Yunani. Studi bahasa dikembangkan di kota Alexandria
yang merupakan koloni Yunani pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Salah seorang ahli bahasa bernama Dionysius Strax, akhir abad kedua sebelum Masehi, merupakan orang pertama yang berhasil membuat aturan tata bahasa secara sistematis. Pengaruh tata bahasa Yunani sampai ke kerajaan Romawi. Para ahli tata bahasa Latin mengadopsi tata bahasa Yunani dalam meneliti bahasa Latin dan hanya melakukan sedikit modifikasi karena kedua bahasa itu mirip. Selama abad ke-13 sampai 15 Masehi, bahasa Latin memegang peranan penting dalam dunia pendidikan di samping dalam agama Kristen. Tradisi bahasa Yunani Latin berpengaruh pada bahasa-bahasa Eropa lainnya. Tata bahasa Dionysius Strax pada akhir abad ke-5 diterjemahkan ke dalam bahasa Armenia, kemudian ke dalam bahasa Syria. Selanjutnya, para ahli tata bahasa Arab menyerap tata bahasa Syria. Selain di Eropa dan Asia Barat, penelitian bahasa di Asia Selatan yang perlu diketahui adalah di Hindia dengan ahli gramatikanya yang bernama Panini pada abad ke-4 sebelum Masehi. Materi yang terakhir yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Melalui kilas balik sejarah, diketahui bahwa bahasa Indonesia telah menjadi begitu kuat hingga saat ini karena telah melalui proses yang unik. Berawal dari bahasa Melayu, kontak dengan budaya asing yang kemudian menggunakan bahasa Melayu dan menjadi bahasa yang akhirnya diganti dengan istilah bahasa Indonesia pada tahun 1926. Bahasa Indonesia kemudian masuk ke dalam 3 kategori perkembangan, yaitu bahasa pemersatu, bahasa resmi negara, dan bahasa internasional. Bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia pada awalnya diikrarkan oleh para pemuda kembali pada tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober dalam rangka Sumpah Pemuda. Dengan sangat jelas, bahasa Indonesia pertama kali digunakan ataupun diikrarkan sebagai bahasa pemersatu pada butir ketiga. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kemudian mulai diterima oleh masyarakat Indonesia. Dengan diterimanya bahasa Indonesia, secara harfiah bahasa ini menjadi bahasa pemersatu Indonesia. Diterimanya bahasa Indonesia juga dapat tercermin dari diadakannya Kongres Bahasa Indonesia atau KBI pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938 di Solo. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan selama 54 tahun sejak ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang membuat fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu menjadi bahasa resmi negara. Adapun pergantian ejaan dari ejaan Van op Hutjes dari masa jajahan Belanda menjadi ejaan Suwandi karena dianggap lebih menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi. Perkembangan selanjutnya yaitu sebagai bahasa internasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan fase lanjutan dari 2 fase yang ada. Hal ini telah dicanangkan dan dilakukan terbukti dengan adanya Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia yang mengambil tempat di Jakarta pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November tahun 2018. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan juga ikut mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, khususnya pasal 44 ayat 1. Salah satu bukti dari tindak lanjut untuk fase ini adalah adanya tenaga dan buku-buku bahasa Indonesia bagi penutur asli. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Thanks for your attention.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.